sini saya akan menjelaskan tentang opini publik. Opini publik berasal dari dua kata yang berbahasa Latin, yaitu opinari dan publicus. Opinari berarti berpikir atau menduga, sedangkan publicus berarti memiliki masyarakat luas. Hubungan antara kedua kata itu menyangkut hal, yaitu dugaan, perkiraan, harapan, dan pilihan yang dilakukan orang banyak. Tetapi meskipun publik memiliki arti masyarakat luas, pengertian publik dalam humas menyangkut segmen yang sangat spesifik. Oleh karena itu, opini publik dapat diartikan sebagai suatu ungkapan keyakinan yang menjadi pengenaan bersama di antara para anggota sebuah kelompok ataupun publik mengenai suatu masalah konvensional yang menyangkut kepentingan umum. Proses pembentukan opini publik berasal dari opini-opini individual yang digunakan oleh para anggota sebuah kelompok yang pandangannya bergantung kepada pengaruh-pengaruh yang dilancarkan kelompok itu. Selanjutnya, opini publik biasanya diungkapkan setelah terjadinya pertentangan, pertikaian, dan perdebatan mengenai beberapa masalah kontroversial yang menyangkut sistem nilai, doktrin, dan kesejahteraan kelompok. Opini publik bukan semata-mata opini dari mayoritas sebuah kelompok. Untuk setiap persoalan publik yang berkepentingan akan membagi dirinya sendiri ke dalam dua atau lebih dari sudut pandang yang berbeda-beda, yang tidak perlu bertentangan atau eksklusif satu sama lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fadilham akan menjelaskan bagian sub materi pengaruh opini publik terhadap undang-undang. Dari judul materi, opini publik dapat menguatkan undang-undang dan peraturan-peraturan. Opini publik dapat menguatkan undang-undang dan peraturan karena tanpa dukungan opini publik, undang-undang dan peraturan-peraturan itu tidak dapat dijalankan. Cuma sayangnya saya tidak dapat menemukan bukti konkret atau pernyataan dari orang yang bisa dianggap ahli yang menurut saya bisa dijadikan bahan validasi dari pernyataan kalau opini publik dapat memperkuat undang-undang. Jadi saya nyoba ganti sudut pandang. Kalau opini publik itu dapat menguatkan, seharusnya juga dapat memperlemah undang-undang. Jadi saya coba mencari dan ketemu kalau ada berita yang menyatakan kalau ada undang-undang yang pernah dicabut atau dibatalkan oleh DPR karena publik menolak. Ada juga ya RUU rancangan undang-undang yang ditunda karena juga publik menolak rancangan itu untuk disahkan. Jadi yang saya tangkap itu tekanan yang kuat dari opini publik itu dapat mempengaruhi kebijakan DPR, yang mana DPR itu kan yang memiliki hak dan wewenang untuk mengesahkan undang-undang, juga mencabut atau menghapus undang-undang. Opini publik yang kuat juga pasti dapat merubah undang-undang jika menyampaikan pendapatnya ke Mahkamah Konstitusi yang bisa punya wewenang untuk merubah undang-undang. Ada juga berita yang menyatakan kalau undang-undang memang bisa dirubah jika tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau masyarakat mau menyampaikan pendapatnya bahwa kalau misalkan suatu undang-undang dirasa tidak dibutuhkan oleh masyarakat tuh bisa diubah.
Tapi menurut saya cuma bukan sebatas opini saja ya, harus ada aksinya juga. Kalau harus ada aksi nyata juga dari publik atau masyarakat supaya para elit pemerintah menanggapi. Jadi opini publik yang kuat itu bisa apalagi jika disertai aksi dapat menguatkan ataupun memperlemah, memberikan pengaruh yang kuat ataupun memperlemah undang-undang itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Sabto Wibisono dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang opini publik mempengaruhi undang-undang. Nah, bagaimana opini publik dapat mempengaruhi undang-undang? Kita tahu bahwa opini publik dapat dibentuk baik secara dimanipulasi dalam kegiatan pemberitaan dan dipublikasikan secara terus-menerus. Saya rasa itulah yang dapat mempengaruhi undang-undang. Nah, negara kita adalah negara hukum atau kekuasaan negara berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Pemerintahan negara juga harus berdasarkan konstitusi. Supremasi hukum harus mencakup 3 ide dasar, yaitu yang pertama keadilan, yang kedua kemanfaatan, dan yang ketiga kepastian. Oleh karena itu, di negara hukum tidak boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Ahli hukum Anglo-Saxon memberikan ciri-ciri rule of law, antara lain yang pertama supremasi hukum, atau tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa ataupun pejabat. Kedudukan keduanya harus sama. Tidak boleh ada yang satu tinggi, dan yang satunya rendah dalam peradilan tersebut. Nah, yang ketiga adalah terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan dalam pengadilan yang dilaksanakan. Kemudian ada contoh kasus opini publik yang dapat mempengaruhi undang-undang, yaitu kasus Nenek Asyani. Nah, Nenek Asyani ini mencuri kayu jati yang kemudian dengan begitu gencarnya diberitakan oleh media, yang kemudian mendapat opini dari masyarakat, dan sisi kemanusiaan dalam persidangan membuat hakim memutuskan untuk membebaskan Nenek Asyani. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan pemaparan dari teman-teman kelompok kami, itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya opini publik itu bersifat mayoritas sehingga dapat mempengaruhi undang-undang dan peraturan pemerintahan baik yang sudah ada ataupun yang masih akan dibuat dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu. Karena pada dasarnya undang-undang dan peraturan itu harus dibuat seadil-adilnya dengan memperhitungkan manfaat dan juga harus bersifat pasti. Dengan begitu, masyarakat diharapkan untuk bisa patuh terhadap undang-undang dan juga peraturan yang ada. Sekian pemaparan yang bisa kelompok kami jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.